Kalian mau tahu cerita film First Kiss, tapi kan nggak tahu nonton di mana? Mari saksikan video ini. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Paginya, ketika hendak berangkat kerja, Sa kaget melihat Bas tidur di kursi pintu masuk apartemennya. Sa membangunkan Bas dan mengajaknya masuk apartemennya. Bas penasaran melihat foto dua cowok ganteng dan bertanya pada Sa. Ternyata mereka adalah adik kembar Sa dan Bas lega. Sa mengobati luka Bas dan menyarankan agar hari ini Bas istirahat di sini karena tak mungkin ke sekolah dengan wajah bengkak. Akhirnya Sa berangkat kerja. Malamnya Sa pulang dan melihat Bas tertidur pulas. Dia berusaha masuk sepelan mungkin agar tak membangunkan Bas. Kini Bas sudah bangun dan makan dengan lahap. Bas yang kabur dari rumah ingin menginap di apartemen Sa. Sa mengalah dan mengizinkan Bas menginap. Sa menyuruh Bas pergi mandi dan dia akan menyiapkan tempat tidur untuk Bas. Setelah Bas mandi, Sa menyuruh Bas segera tidur karena besoknya harus sekolah. Bas tak mau dan malah memegang buku dengan alasan belum mengerjakan PR. Sa langsung panik dan menutupi dirinya dengan bantal. Dia menuduh Bas mesum. Bas justru heran karena yang dia maksud adalah PR sekolah. Untuk menutup rasa malunya, dia menawarkan diri membantu Bas, tapi Sa udah lupa dengan pelajaran MTK. Bas mencoba menjelaskan, tapi Sa tetap tidak tahu. Bas kesal dan memukul dahi Sa dengan pensil. Sa sewot dan beralasan kalau dulu dia mengambil jurusan bahasa bukan IPA. Tapi Bas tak mau dengar dengan alasan itu dan kembali memukul Sa. Sa kesal karena Bas masih anak-anak tapi tak sopan. Sa membalas memukuli Bas yang duduk di lantai, tapi karena terlalu bersemangat memukulnya, Sa jadi jatuh menimpa Bas. Mereka diam mematung dan hanya saling berpandangan, lalu Bas meminta Sa untuk tidur. Sa bangkit dan berdiri dengan gugup. Dia langsung naik ke kasurnya dan Bas tidur di lantai. Paginya, Sa menyerahkan kunci apartemennya pada Bas lalu berangkat kerja. Saat sedang minum kopi di dapur kantornya, ketika Jen dan Mam muncul. Jen mengabarkan kalau Om sudah bercerai dengan Pam. Jen kembali mengingatkan tentang perbedaan usia Sa dan Bas yang hampir 10 tahun. Bam meminta Sa untuk berpikir realistis. Sa melirik kedua sahabatnya dan dia kembali goyah. Sa menunggu Bas pulang di depan meja kecil yang berfungsi sebagai meja makan. Bas pulang dan langsung melemparkan topinya sembarangan, lalu duduk dan makan dengan lahap. Sa agak menjauh dan terlihat agak risih dengan tingkah Bas yang sembrono. Bas meliriknya dan bertanya tentang harinya. Sa curhat tentang pekerjaannya, tapi Bas jelas tak mengerti apa yang dibicarakan Sa. Sa agak kecewa dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sa bertanya kapan Bas pulang. Bas bilang dia tak akan pulang. Jelas Sa kaget mendengarnya. Bas meminta Sa agar tak khawatir tentang rencana masa depannya, karena dia punya rencana B. Bas akan bekerja di PUB sebagai musisi dan dia yakin gajinya akan bisa mencukupi kebutuhan mereka. Di kantornya, Sa kian pusing karena banyaknya pekerjaan yang menumpuk. Tiba-tiba Om datang, tersenyum dan mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan masalahnya. Mulai sekarang dia bisa menjaga Sa. Hati Sa kian galau, entah mengapa dia malah pergi ke toilet dan mengabari Bas kalau kini Om telah kembali. Malamnya, Sa menunggu Bas pulang dan dia langsung menuju pintu lalu memukanya ketika mendengar suara ketukan tapi ternyata Bas tak ada. Rupanya Bas pergi ke tempat At dan meminta izin untuk menginap. At tak keberatan asal tak ketahuan ayahnya saja karena At ngeri ketika melihat pengawal ayah Bas beberapa hari yang lalu. Bas mengaku kalau ayahnya ingin agar dirinya kuliah di luar negeri. Win menyarankan agar Bas tak menarik perhatian dan keluyuran dulu. Sa bersiap berangkat kerja. Bas yang ingin menemui Sa menjadi kesal ketika melihat Om datang menjemput Sa. Bas langsung bersembunyi ketika melihat kedua pengawal ayahnya yang ingin mencari Sa. Bas mencoba memperingatkan Sa tapi dia kesal karena Sa tak menjawab teleponnya. Bas masuk studio musik dan At menunjuk ke arah Sa dan mengatakan kalau Sa tak bisa menemukan Bas di sekolah. Sa sudah menunggu lama bersama mereka. Sa bertanya mengapa Bas tak sekolah. Dia menakuti dengan mengatakan bila Bas membolos bisa dikeluarkan di sekolah. Tapi Bas hanya cuek. Dia berjalan menuju temannya. Sa tak putus asa. Dia menunjukkan buku matematika yang baru saja dibelinya agar Bas berhenti memanggilnya bodoh. Sa mencoba mengambil hati tapi Bas kesal dan membuang buku yang dipegang Sa. Sa terdiam kaget, begitu pula dengan At dan Win. Bas marah dan menyindir Sa yang punya banyak waktu luang untuk mempelajari hal yang tak dimengerti. Padahal itu tak perlu dan Bas juga tak perlu tahu tentang pekerjaan Sa. Bas tak menghiraukan Sa. Bas mengusir Sa. Sa sedih dan sakit hati.
Dia buru-buru pergi sebelum tangisnya pecah. Malamnya, Sa tetap menyiapkan tempat tidur untuk Bas dan berharap agar Bas segera pulang. Tapi Bas tidak datang. Di studio mereka tidak jadi latihan karena Bas sangat galau dan melamun. Di tempat kerjanya, Sa tetap pelajari buku matematikanya. Sa sedih karena Bas memperlakukannya dengan begitu buruk, tapi dia tetap menyukai Bas. Di lain tempat, ternyata Bas juga sedih. Dia menangis karena menyesal telah menyakiti hati Sa. Jane dan Mam menemani Sa yang menunggu kedatangan Om. Om muncul dengan menggendong bayi. Jane dan Mam jelas kaget melihat Om datang membawa bayi, tapi Sa hanya diam saja. Sepeninggal Jane dan Mam yang membawa bayi itu, suasana malah menjadi canggung. Ketika Sa ingin mengatakan sesuatu, ponsel Om berbunyi dan ternyata dari Pam yang mabuk. Mood Sa langsung hilang dan dia tak berselera ketika Om menyudahi pembicaranya dengan Pam dan memintanya memesan makanan. Sa membuang muka, tapi ketika dia melirik ke arah Om, ternyata Om sedang SMS-an. Sa meminta Om pergi menjemput Pam. Om malu dan meletakkan ponselnya. Dia sedang bersama Om tapi malah memikirkan orang lain. Sa menambahkan bahwa mereka berdua merasa cocok, makanya mereka ingin bersama. Tapi bila hal itu tidak sesuai dengan kata hati mereka, maka hal itu tak bagus juga. Om berterima kasih pada Sa dan pergi. Paginya, Sa kaget melihat Om datang menjemputnya. Sa menolak dan berniat pergi sendiri. Tapi Om meminta Sa menganggapnya sebagai saudara sehingga tak canggung lagi. Om menghampiri Sa dan kembali berterima kasih karena sudah memahaminya. Sebagai ucapan terima kasih, Om berjanji akan mentraktir Sa bersama teman-teman Sa makan malam ini. Om membawa mereka ke pub tempat Bas bekerja. Jane dan Mam tampak semangat tapi Sa hanya diam. Win yang sedang memeriksa gitarnya memberi kode pada Bas untuk melihat ke arah Sa. Pembawa acara mengumumkan bahwa akan ada acara lelang ciuman dari seorang penyanyi seksi untuk para wanita lajang. Jane langsung memasang taruhan, tapi ada tamu lain yang juga berminat, yaitu Pam. Jane nekat hingga minjam uang Om. Akhirnya Pam kalah dan Jane yang menang. Jane sangat senang, tapi si penyanyi menolak dengan alasan hanya mau mencium wanita tulen. Jane kesal, tapi dia meminta Sa sebagai gantinya. Sa tentu saja menolak berciuman dengan orang yang tak dikenalnya, tapi dia hanya bisa pasrah. Tiba-tiba ada yang menarik si penyanyi dan seorang pria bertopeng itu mencium Sa. Sa kaget dan begitu pula dengan semua orang yang ada di sana. Sa membuka topeng pria itu dan ternyata dia adalah Bas. Bas tak mengatakan apapun pada Sa. Dia melirik ke arah Pam dan bergegas pergi. Sa memilih mengejar Bas. Sa keluar dan melihat mobil putih berhenti di depannya. Sa kesal ketika melihat Pam, tapi dia jadi khawatir ketika jendela belakang mobil itu terbuka. Dan Sa melihat Bas bersama dua pria berbadan kekar. Sa ingin membantu, tapi Pam malah menjalankan mobilnya. Om datang bersama mobilnya. Dia keluar dan bertanya pada Sa tentang Bas. Sa heran karena Om tahu ayah Bas. Om menjelaskan bahwa ayah dari bayinya Pam adalah Tuan Kring Krai, ayahnya Bas. Sa kaget mendengar hal itu. Pam membawa Bas pada ayahnya. Tuan Kring Krai kesal ketika melihat tingkah Bas yang tak mau menurut, hanya mementingkan diri sendiri dan pacarnya saja. Beliau mengancam agar Bas menurut dan pergi ke bandara bila tak ingin terjadi masalah pada Sa. Bas hanya bisa terduduk lemas. Om mengantarkan Sa ke tempat Tuan Kring Krai. Sa membalas dengan kata-kata yang sama karena kini dia tahu kalau Om menyukai Pam. Tapi Pam lebih memilih tertarik pada Tuan Kring Krai. Sa keluar dari mobil. Bila cinta seperti menunggu bus, kadang walaupun mendapat yang tepat, bukan berarti akan mendapatkan perjalanan yang mulus. Sa melihat Tuan Kring Krai muncul bersama Pam dan di belakangnya Bas berjalan lunglai dengan diapit oleh dua orang pria berbadan kekar. Sepertinya Pam mendapat SMS dari Om, sehingga dia bergegas pergi. Om berusaha mengajak Pam bicara, tapi Pam buru-buru kabur dan Om mengejarnya. Sa tak peduli dengan tatapan sinis dari Tuan Kring Krai. Beliau memolek ke arah Bas lalu masuk ke dalam mobil. Sa tersenyum melihat Bas. Dia mengambil sapu tangan dari dalam tasnya dan berniat mengobati Bas. Tapi Bas malah membuang muka dan masuk ke dalam mobil. Sa kaget bukan main mendapat perlakuan seperti itu dari Bas. Mobil pun mulai melaju. Bila bus itu pergi meninggalkannya, maka Sa akan mengejarnya. Sa beralih sambil mengejar Bas. Bas hanya bisa menangis melihat Sa yang terus mengejarnya. Sa menyerah ketika mobil itu sudah berbelok, tapi dia kaget ketika melihat mobil itu berhenti dan Bas turun dari mobil. Sa menunggu ketika Bas berjalan ke arahnya. Ketika Bas sudah berdiri di hadapannya, Sa tersenyum dan berniat mengobati Bas, tapi Bas malah membentaknya dan hal itu membuat Sa sedih. Sa mengingatkan bahwa Bas pernah bilang kalau ingin setiap hari Sa yang memasakkan dasinya sebelum berangkat kerja. Apakah Bas tak menginginkan hal itu lagi? Bas tak mengatakan apapun.
Dia justru membimbing Sa agar naik di trotoar. Bas berbalik dan berjalan kembali ke mobil sambil menahan tangis. Mungkin Bas takut kalau ayahnya mencelakai Sa bila dia tidak menuruti keinginan ayahnya. Sa berteriak dan memanggil Bas, tapi Bas seolah tak mendengarnya. Sa hanya bisa nangis pilu sambil duduk di trotoar ketika mobil itu kian jauh dan hilang dari pandangan. Waktu terus berlalu dan kini sudah 5 tahun sejak kepergian Bas. Hari itu Sa berjalan menuju kamarnya dan kunci kamarnya tak sengaja jatuh. Sa berhenti untuk memungut kunci dengan gantungan yang sama yang seperti dulu pernah dia berikan pada Bas. Sa kembali teringat ketika dulu memberikan kunci kamarnya pada Bas. Ingatan Sa terus bertuju pada saat-saat indah ketika masih bersama Bas. Sa menelpon dan menanyakan kabar Sa. Ibunya ingin adiknya Sa si kembar melihat keadaan Sa di sana, tapi Sa menolak dengan alasan masih bisa menjaga diri. Sa pamit pada ibunya karena ingin istirahat tidur. Sa tidur sambil memikirkan Bas. Sa seperti bermimpi ketika melihat Bas datang dan merawatnya. Paginya Sa bangun karena kaget. Sa melihat ada koper yang berdiri di dekat tembok dan dia sedikit senang. Tiba-tiba telepon berdering dan rupanya ibunya menelpon. Ibunya mengatakan bahwa si kembar telah pergi untuk menjenguk Sa. Sa agak kecewa mendengarnya. Sa menduga bahwa koper itu milik kedua adiknya. Sa tak sengaja melihat ke arah jendela balkon yang terbuka dan angin yang berembus meniup tirainya. Sa melihat punggung seseorang yang sangat dikenalnya. Sa tersenyum dan berjalan ke arah balkon. Sa mendekatinya dan pria itu berbalik ke arahnya. Sa terlalu melihat Bas berdiri di hadapannya. Kedua mata Sa berkaca-kaca saat menyentuh wajah Bas dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah ketika Bas menunjukkan dasi putih bergaris pada Sa. Sa mengambil dasi itu dan memasangkannya. Keduanya saling menatap tanpa mengatakan apapun. Bas ikut menangis ketika Sa sudah memasang dasinya. Dia memeluk Sa dengan erat seolah tak ingin melepasnya lagi. Sa balas memeluk Bas dengan erat seolah ingin memastikan bahwa semuanya bukanlah mimpi. Dan film pun berakhir. Cinta itu tak memandang usia dan status seseorang. Bila sudah mencintai seseorang, maka kita cenderung akan melupakan segala perbedaan dan berusaha mencari persamaan agar bisa selaras. Sa mencintai Bas sehingga dia mengabaikan fakta bahwa usia mereka berbeda jauh. Dia justru berusaha belajar hal yang tak diketahuinya agar bisa nyambung dengan Bas. Kadang kita berpikir bahwa menjalin hubungan dengan si A itu salah dan lebih baik dengan si B saja karena mendapatkan sederajat atau sesuai dengan pendapat orang lain. Padahal itu belum tentu benar. Apa yang dianggap benar oleh orang lain belum tentu pas dan sesuai dengan kata hati. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini menghibur, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi ya. Oh iya, jika di video ini penjelasan yang kurang tepat atau lengkap, mohon maaf ya, kalian bisa bantu jelasin di kolom komentar. Terakhir, jika kalian ada saran film apa lagi yang mau kita bahas, komen di bawah ya, pasti aku balas kok. Saya Hula TV, terima kasih, bye-bye.